Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania Sulaiman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika dalam internet dan bermedia sosial. Untuk memenuhi nilai UTS saya dalam mata kuliah media sosial di Universitas Pancasakti. Materi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sejarah dan perkembangan internet, karakteristik dunia maya, pentingnya etika di dunia maya, etika menggunakan internet, dan pelanggaran. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sejarah perkembangan internet, kita harus tahu dulu pengertian dari internet dan media sosial. Internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Lalu, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet. Sejarah perkembangan internet dibagi menjadi beberapa tahun yang memiliki ikon perkembangan internet itu tersendiri. Saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya pada tahun-tahun berikut. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset yang dikenal sebagai ARPANET. Lalu pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain. Program email langsung menjadi populer pada tahun yang sama. Lalu pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer, yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Lalu pada tahun 1976 sampai 1979, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Pada tahun 1982 dibentuk TCP dan IP yang kita kenal semua. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan nama DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan menjadi 10.000 lebih. Lalu pada tahun 1988, dalam setahun kemudian, tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1990, ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browse yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu, program ini yang disebut World Wide Web atau WWW. Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1.000.000 komputer. Lalu pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan adalah informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari, biaya murah dan bahkan gratis, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, kemudahan membangun relasi dengan pelanggan, serta materi dapat diupdate dengan mudah dan pengguna materi telah merambah ke segala penjuru. Karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberscape atau dunia maya. Cyberscape merupakan suatu ekosistem di mana tempat yang memiliki telepon atau fiber optik. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Karakteristik dunia maya menurut Dyson sebagai berikut: beroperasi secara virtual atau maya. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Dunia maya yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Informasi di dalamnya bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya.
Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Alasan mengapa etika sangat penting di dunia maya adalah bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia animos dan tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus memperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Lalu ada netikot atau etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas diperlukan aturan yang menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Beberapa aturan yang ada dalam netiquette adalah amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah amankan semua properti yang ada. Dapat dimulai dari mengamankan komputer Anda dengan memasang antivirus atau personal firewall. Yang kedua, jangan terlalu mudah percaya dengan internet sehingga Anda dengan mudah mengunggah data pribadi Anda. Yang ketiga dan yang paling utama adalah hargai pengguna lain di internet. Caranya sederhana, yaitu jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan atau melakukan plagiat. Jangan berusaha mengganggu privasi orang lain. Jangan berusaha mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak karena menyerupai kegiatan berteriak-teriak pada komunitas sesungguhnya. Jangan flaming atau memanas-manasi, jangan trolling atau keluar dari topik pembicaraan ataupun jangking memasang post yang tidak berguna. Lalu ingatlah bahwa berinteraksi dengan manusia, jangan lupa bahwa orang yang membaca email atau posting kita benar-benar manusia yang memiliki perasaan, sehingga jangan berteriak menggunakan huruf kapital dengan bijaksana. Tidak baik melukai perasaan orang lain. Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat sarkasme. Jangan pernah mengirim email atau posting tentang hal-hal yang tidak akan pernah Anda ucapkan secara langsung kepada si pembaca. Standar perilaku di dunia nyata berlaku juga di dunia maya. Konsekuensinya, jaga keetisan. Melawan hukum adalah netiquette yang buruk. Ketahui di mana Anda berada di dunia maya. Lalu, hargai waktu dan bandwidth orang lain. Tidak mengapa jika Anda menganggap apa yang sedang Anda kerjakan saat ini merupakan hal yang terpenting di jagat raya. Namun, jangan berharap bahwa orang lain juga berpikiran sama. Kirim pesan atau posting pada grup di diskusi yang sesuai. Jangan membuat bingung pembaca. Buat email seperti kartu pos. Jaga supaya pesan Anda singkat saja. Jangan terlalu berlebihan dalam mengutip. Dalam membalas pesan, kutiplah hanya hal yang penting untuk dibalas. Tulis dan ejalah dengan benar. Pelanggaran etika berinternet. Seperti halnya internet, dalam kehidupan masyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Sedangkan demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan komunitas berinternet. Namun, apabila seseorang telah melanggar Undang-Undang ITE seperti melakukan pencemaran nama baik, bisa mendapatkan sanksi pidana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.